البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masalah apa itu? Orang yang memberikan minum anjing yang kehausan. Kita ambil lafaz yang berikutnya, bainama kalbun yatifu bi raqiyah. Ketika ada seekor anjing yang berkeliling di seputar raqiyah, yaitu sumur. Ini menunjukkan faedah apa? Yaitu kuatnya penciuman anjing. Dia tahu bahwasanya di dalam sumur itu ada air, tapi dia tidak mampu, maka dia hanya apa? Tidak mampu untuk masuk, maka dia hanya berputar-putar. Qad kada yaqtuluhul atash. Hampir-hampir dia dibunuh oleh kehausan. Ini menunjukkan apa? Sebagaimana yang dijelaskan oleh para usuliyun, dan ini ma'ruf, yaitu apa? Al-aklu wasyurab, apa itu? Minad daruriyat. Bahwasanya makan dan minum itu adalah termasuk dari daruriyat. Perkara yang memang harus dipenuhi. Karena apa? Karena al-hawaij itu terbagi menjadi tiga. Keperluan manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ad-daruriyat, dan dia itu ada 5 perkara yang memang harus dipenuhi. Kalau tidak, maka boleh jadi orang akan binasa atau mengalami yaitu hampir binasa. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-hajiyat, yaitu keperluan yang kalau tidak dipenuhi akan mengalami kesukaran, walaupun tidak mati, tapi akan mengalami kesukaran. Kemudian yang ketiga adalah apa? Adalah al-kamaliyat, sekedar penyempurna. Nah, sementara para ulama menjadikan bahwasanya al-aklu wasyurbu itu adalah apa? Bagian dari ad-daruriyat, yaitu daruriyat, perkara yang memang kalau tidak dipenuhi maka akan timbul doror, bukan sekedar masyaqqah tapi sampai tingkat doror. Baik, makanya kalau sampai tingkat doror, maka ini masuk dalam kaidah apa itu? Ad-darurah tubihu al-mahdzurat. Bahwasanya perkara darurah itu membolehkan perkara yang sebenarnya itu dilarang. Mahdzurat yang mana? Mahdzurat dalam artian muharramah lidzatiha. Karena muharramah terbagi menjadi 2, yaitu muharramah lidzatiha dan muharramah apa itu? Ini liwasailiha. Haram karena zatnya atau haram karena dia wasilah kepada perkara yang haram yang asli. Adapun untuk yang pertama tingkat darurah, dia membolehkan perkara yang haram, baik dia itu haram yang lidzatiha ataupun haram lil wasail. Adapun untuk yang kedua masalah al-hajiyat, dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwasanya al-hajiyat ini masuk dalam kaidah apa itu? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Yaitu kesulitan ini akan mendatangkan kemudahan. Makanya kalau seseorang itu sampai kepada tingkat hajat, maka perkara-perkara yang dia itu semula haram karena wasail, maka boleh jadi dia jadi halal. Kenapa? Karena akan menimbulkan masyaqqah. Sementara agama ini telah apa? Dibangun di atas taisir. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, kata Allah Ta'ala. Allah tidak menjadikan kesulitan untuk agama ini bagi kalian. Maka perkara-perkara yang keharamannya itu sekedar wasail, sarana saja, maka kalau ada suatu hajat, maka dia menjadi boleh. Boleh karena apa? Karena hajat. Sementara hajat itu ada kadarnya, bukan kemudian orang bernikmat-nikmat sampai masuk kepada kelezatan, bukan. Ini sekedar keperluan untuk menghilangkan masyaqqah. Tapi untuk perkara yang haram lidzatiha maka tidak boleh. Walaupun dia berhajat tapi tetap dia tidak boleh. Contoh haram lidzatiha apa itu? Yaitu minum khamr atau apa? Jual khamr atau mencuri, itu haram lidzatiha. Jangan dengan alasan oh saya berhajat untuk haji maka saya mencuri. Enggak, itu enggak boleh. Misalkan. Adapun untuk masalah kamaliyat, maka dia sekedar apa? Sekedar tambahan-tambahan yang seandainya tidak dikerjakan, maka ini tidak menimbulkan masyaqqah apalagi sampai doror. Maka keharaman tidak mungkin digoyang dengan semata-mata kamaliyat. Dan pembahasannya enggak di sini tentunya. Ini sekedar apa? Rasul Qalam untuk mengambil faedah dari ini. Bahwasanya apa? Makan dan minum itu masuk ke dalam daruriyat. Kalau bertekad untuk mati, untuk tidak minum, boleh jadi dia akan mati. Maka itu enggak boleh. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu sangat sayang pada kalian. Itra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Ketika dia tiba-tiba saja dia itu dilihat oleh seorang pelacur, wanita pezina atau apa istilah yang lain, lonte dari
para pezina-pezina dari Bani Israel. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan betapa buruknya Bani Israel. Sampai Rasulullah menisbatkan bahwasanya Bani Israel punya banyak baghoya. Padahal jelas setiap umat pasti ada aja yang seperti itu. Tetapi manakala Rasulullah menisbatkan semacam ini min baghoya Bani Israel, menunjukkan apa itu intisyarus syurur inda Bani Israel, tersebarnya kerusakan dan keburukan di Bani Israel. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ittaqud dunya wattaqu an-nisa fa inna ma ahlaka man kana qablakum fa inna awwala fitnatin Bani Israel kanat fin nisa. Takutilah kalian kepada dunia, takutlah kalian pada dunia, dan takutlah kalian kepada urusan wanita. Karena fitnah yang pertama menimpa Bani Israel adalah karena masalah wanita. Ini menunjukkan betapa besarnya fitnah itu di Bani Israel. Padahal sementara umat ini juga Rasulullah telah memperingatkan itu dalam hadis Usamah bin Zaid inda Muslim. Rasulullah bersabda apa itu? Ma taraktu ba'di fitnatan adharu 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku itu fitnah yang lebih besar terhadap para pria daripada para wanita. Baik. Kemudian fanaza'at muqaha. Kemudian wanita ini melepaskan khufnya, slipernya itu. Fastaqat lahu bihi. Kemudian dia mencari air untuknya. Dengan cara apa jelas? Yaitu dia turun ke sumur itu. Padahal wanita fitrahnya adalah apa? Lemah. Tetapi ternyata Allah Ta'ala menjadikan rahmat yang besar pada dirinya sebagai sebab untuk dia apa itu istilahnya, yaitu membahayakan dirinya untuk masuk ke sumur itu demi menyelamatkan anjing ini. Kemudian apa? Fasaqathu, kemudian dia memberi minum air ini. Faghufira laha, kemudian dia pun diampuni. Baik, ini menunjukkan apa? Bahwasanya amal soleh ini bagian dari apa? Bagian dari sebab-sebab datangnya ampunan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan kita tahu takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Amal soleh bagian dari takwa. Dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki untuk kalian amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan amal soleh itu min asbabi ghufranid dzunub, termasuk sebab diampuninya dosa-dosa. Dan banyak dalil-dalil tentang masalah ini tentunya. Ternyata dengan sebab itu dia diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini kembali kepada kadar keimanan di dalam hati orang tersebut. Walaupun dia banyak maksiat, tetapi apa? Karena iman dia kuat dalam artian apa? Dalam artian rahmatnya itu besar. Dia tidak hanya peduli pada dirinya sendiri, ternyata menyebabkan Allah Ta'ala merahmati dia. Dan itu terserah Allah. Allah tahu apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Ibnul Qayyim mengatakan, ini tidak dimiliki oleh setiap orang yang maksiat. Tapi Allah Ta'ala menghendaki taufik untuk wanita ini. Dia memiliki apa itu? Jiwa rahmat yang kuat, yang kasih sayangnya itu dibuktikan dengan amalan, bukan hanya dengan hatinya. Ternyata rahmat yang sebesar itu membakar dosa-dosa dia yang terkait dengan haknya Allah. Allah memaafkan dia. Dan dari sini pula kita mendapatkan kaidah apa itu? Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Kenapa? Rasulullah bersabda, apa itu? Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Allah hanyalah merahmati dari para hambanya itu ar-ruhama, orang-orang yang penyayang. Juga dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad dan lain-lain, hadisnya Hasan li ghairi. Apa itu? Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun, para penyayang itu akan disayang oleh Ar-Rahman. Rahmatilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Buktinya hadis ini. Walaupun dia dosanya banyak, membuat Allah murka, tetapi Allah Ta'ala merahmati dia karena rahmat dia kepada binatang tadi. Baik. Kemudian kita ambil satu hadis ini. Al-hadisul hadiyah asyar wa anhu an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku telah melihat seseorang itu yataqallab, sebagian mengartikan seperti makna asalnya, yaitu berbolak-balik, dan ini mungkin. Yang lain mengartikan yataqallab ay yatamatta, bersukaria di surga.
bergembira ria di surga, bersenang-senang. Kenapa? Fi syajarah, di dalam pokok. Bukan, fi-nya adalah fi sababiyah, disebabkan karena sebatang pokok yang qata'aha min dhahrit thariq, yang dia potong dari, yaitu di tengah-tengah jalanan. Bukan dia tumbuh di tengah jalanan, tapi kemungkinan adalah apa? Di pinggir, tapi pokoknya itu dahan-dahannya sampai ke tengah. Kana tu'dzil mu'minin, sering pokok itu mengganggu mukminin. Walaupun tentunya nggak dosa dia, bukan mukmin datang kemudian diganggu-ganggu. Tapi ya ma'ruf macam ini. Baik. Ini rawahu Muslim. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan, sungguh aku telah melihat seseorang yang bersukaria di surga disebabkan karena, yaitu sebatang pokok yang dia potong dari jalan yang dulu mengganggu kaum muslimin. Ini menunjukkan apa? Keutamaan menghilangkan gangguan dari kaum mukminin. Dan kita telah mengetahui hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Yaitu apa? Paling tidak jangan mengganggu orang. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya. Wa fi riwayatin falyukrim ila jarih, yaitu hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan dalam hadis yang lain secara umum Rasulullah mengatakan, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimun itu, muslimun yang sejati itu adalah orang-orang yang kaum muslimin ini selamat dari lisan dia dan tangan dia. Sementara orang ini lebih tinggi dari itu. Bukan hanya orang selamat dari tangan dia, bahkan dia menyelamatkan manusia dari gangguan-gangguan. Ini menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Dan ini menunjukkan apa? Apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini, yaitu kasratu turuqil khair. Ternyata jalan kebaikan itu banyak. Sekedar kita menghilangkan pokok yang mengganggu itu dengan niat yang sholihah, bukan niat-niat mubahah, bukan pula niat yang jahat, tapi memang niatnya adalah sholihah. Karena di sini Allah Ta'ala menjadikan kisah tadi dikaitkan dengan apa? Menghilangkan adhiyatil mukminin, menunjukkan itulah niat dia. Maka dia pun diganjar dengan apa? Masuk ke dalam surga. Dan ada penjelasan yang lain, tapi ini sudah pernah kita sebutkan tentang apa? Bahwasanya gangguan ada dua, sebagaimana torik itu juga ada dua, dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, secara umum hadis-hadis yang bicara tentang rojul ini juga berlaku untuk mar'ah. Tapi kenapa lafadznya rojul? Karena memang mereka itulah yang mengurusi dunia secara dohir dan secara umum, sehingga lafadznya adalah rojul. Tapi hukumnya berlaku untuk pria dan wanita semuanya. Sebagaimana ini adalah yang rajih dari mazhab Hanabilah. Asal syariah walaupun lafadznya adalah untuk mudzakkar, tapi dia berlaku untuk muannas juga, kecuali kalau ada pengkhususan. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.